Halo semuanya, gue Abi. Gue ingin menyampaikan sebuah surat yang mungkin aja ini nggak akan diterima ke meja tujuan yang gue tuju. Gitu ya. Ini adalah sebuah surat untuk presiden. Semoga bisa sampai terdengar dari mulai penonton gue hingga ke tujuannya. Gue akan lakukan ini sambil baca apa yang udah gue tulis. Bapak Presiden yang saya hormati, izinkan saya menulis bukan dengan tinta, tapi dengan air keringat rakyat yang menetes di jalanan. Surat ini bukan dari pena, tapi dari perut yang lapar, dan dari harapan yang lama terkubur dalam lumpur birokrasi. Kami melihat hukum, Pak, seperti pedang yang bengkok, tajam bila menebas orang kecil, tapi tumpul saat menyentuh para raksasa. Kami seperti anak yang dikucilkan, dihukum karena kesalahan kecil, sementara raksasa pencuri harta warisan dibiarkan tertawa di beranda istana. Korupsi itu, Pak, bukan sekedar maling uang. Ia adalah perampok masa depan. Ia telah mencuri sekolah anak-anak kami, mencuri obat dari rumah sakit, mencuri jalan pulang bagi pekerja yang sudah lelah. Aneh, korupsi selalu ditangkap, tapi tak pernah hilang. Seperti nyamuk yang ditepuk, lalu muncul kembali dalam bentuk yang sama. Pak, saat ini pekerjaan itu bagaikan fata morgana. Dilihat dari jauh, berkilau. Didekati lenyap jadi pasir. Anak-anak muda, lulusan sekolah, kampus ternama, berjalan di jalan panjang tanpa arah. Membawa ijazah yang semakin hari hanya menjadi kertas usang tanpa nilai. Rekan kami yang juga orang tua puluhan tahun bekerja tiba-tiba dipanggil, diberhentikan, pulang dengan tangan kosong, tanpa pesangon, tanpa ucapan terima kasih. Mereka pulang dengan mata sayu, menatap anak-anak mereka yang masih butuh susu, butuh sekolah. Istri menunggu di dapur dengan panci kosong. Lapar adalah guru paling kejam yang pernah ada. Dari perut kosong lahirlah putus asa. Dari putus asa lahirlah dosa. Bapak mungkin membaca berita tentang orang yang merampas di jalan. Tentang begal yang tega untuk melukai. Tapi tahukah Bapak, di balik pisau yang diacungkan, ada perut keroncongan yang tak tahan menunggu. Mereka bukan ingin menjadi penjahat. Mereka hanya ingin makan. Saya masih bekerja, Pak. Semoga bisa terus bekerja. Tapi setiap hari saya melihat wajah-wajah itu. Wajah pekerja yang kehilangan arah. Wajah ayah yang menunduk karena malu.
Wajah ibu yang menahan nangis saat anaknya bertanya, "Bu, kita makan apa malam ini?" Ibu kota Nusantara digagas presiden pertama, berdiri sebagai angan-angan baru. Kata presiden terdahulu, itu akan jadi tanda harapan. Mungkin benar, mungkin. Mungkin gedung-gedung tua di Jakarta bisa berubah fungsi. Bayangkan bila istana beton itu jadi rumah untuk rakyat. Seperti sarang burung yang kembali ke pemilik aslinya, Pak. Tapi, Pak, kami juga tahu, mimpi ini butuh biaya. Biaya itu diambil dari keringat kami yang bekerja, dari beras yang semakin mahal. Dari lapangan kerja yang hilang satu persatu. Rakyat bertanya-tanya, kenapa membangun istana baru, sementara perut kami masih kosong? Kenapa menanam pohon megah di tanah yang retak, sementara ladang kami kering kerontang? Pak, kami melihat negeri ini seperti sandiwara. Ada yang berperan jadi raja, ada yang jadi pengawal, sebagian besar hanya jadi figuran. Kamilah yang tak pernah punya dialog. Ada yang makan di meja panjang dengan lampu kristal, sementara tetangganya menanak nasi dengan kayu basah dan doa panjang. Bapak Presiden, kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin hidup dengan wajar, hukum yang adil, pekerjaan yang layak, dan janji-janji kampanye yang ditepati. Kami ingin pemimpin yang benar-benar menata dan menatap mata kami, bukan hanya tersenyum di balik baliho. Jika surat ini sampai ke tangan Bapak, biarlah dia melayang di udara, disampaikan angin pada pohon-pohon, disimpan matahari di antara cahaya senja. Karena meski suara kami kecil, ia tetap akan menggema. Karena meski kami goyah, kami masih percaya bahwa negeri ini tidak dilahirkan untuk dijual, tapi dirawat. Hormat saya, seorang rakyat kecil yang cinta pada negeri ini, walau terus dicabik, tapi kami tak pernah mati. Terima kasih.